Dari beberapa teman-teman kemungkinan ada yang mengalami menggunakan pupuk organik atau salah satu dari teman semuanya atau sahabat tani semuanya pernah mengalami bahwasanya bercocok tanam dengan secara alami ataupun organik. Ada mungkin kemungkinan besar ada yang bilang terlalu ribet, terlalu ngirit, bahkan juga banyak yang bilang bahwasanya bercocok tanam menggunakan sistem organik itu nggak mau modal. Sini saya lagi santai, kita sharing bersama-sama ya sahabat tani semuanya, bahwasannya kalau menurut saya itu salah. Maksudnya salah itu mungkin dari orang-orang yang bilang tadi belum pernah mencoba memperlakukan tanamannya dengan sistem organik. Kenapa saya bilang begitu? Kemungkinan besar dari mereka yang belum pernah mengalami, maksudnya belum pernah mencoba dengan sistem pertanian organik, tentunya dia pasti bilang begitu dan belum tahu caranya gimana untuk membuat bahan-bahan organik ya. Maksudnya belum pernah mencoba mengaplikasikan ke tanamannya. Tentunya kalau mereka sudah pernah melakukan atau mengaplikasikan ke tanamannya, mungkin dia nggak akan pernah bilang begitu. Dan di sini kalau menurut saya pribadi bahwasanya menggunakan pupuk organik itu lebih irit juga ramah lingkungan ya sahabat tani semuanya. Kalau menurut saya bahwasanya di sini kalau seandainya menggunakan pupuk organik baik cair maupun padat itu terlalu ribet ya. Kenapa banyak yang sampai saat sekarang ini pengen belajar untuk membuat ramuan-ramuan tersebut? Di antaranya salah satunya adalah banyak sekali dari beberapa sahabat tani yang kesulitan untuk membuat PSB, juga banyak sekali sahabat tani yang masih ingin belajar cara membuat PSB, juga banyak sekali dari sahabat tani yang kepengen banget membuat jamur jakaba ya. Banyak sekali dari sahabat tani yang kesulitan dalam membuat jamur tersebut. Juga dari sekian banyak sistem organik tadi, ada satu ya yang saat ini mungkin sahabat tani semuanya sudah pernah lihat, sudah pernah dengar dengan istilah Biosaka ya, cairan elisitor yang ditemukan oleh Bapak Ansar, penggagasnya dari Bapak Ansar yang berasal dari Kota Blitar. Banyak sekali dari sahabat tani semuanya yang terus belajar untuk membuat ramuan tersebut, juga termasuk saya lagi terus belajar untuk membuat Biosaka dan saya coba aplikasikan ke tanamannya sahabat tani semuanya. Kenapa kalau dengan sistem organik atau sistem pertanian kreatif menggunakan organik, kalau menurut mereka terlalu ribet, kenapa masih banyak sekali dari sahabat tani semuanya yang ingin belajar untuk membuat itu semua? Bukan hanya itu ya sahabat tani, banyak sekali sebenarnya sistem-sistem organik atau cara-cara menggunakan pupuk organik atau pembuatan pupuk organik yang kemungkinan besar saya yakin bahwasanya sahabat tani semuanya pasti sudah pernah membuat pupuk organik ya. Dan dari semua sistem tersebut mungkin sahabat tani telah menemukan sistem-sistem yang baru, juga cara pengaplikasiannya juga sudah pernah diaplikasikan ke tanamannya sahabat tani semuanya. Kalau menurut saya sendiri menggunakan pupuk organik itu lebih efisien karena mudah dicari di sekitar kita, di lingkungan kita banyak sekali bahan-bahan untuk membuat itu semua, untuk membuat pupuk organik. Dan nyatanya untuk sahabat tani semuanya banyak sekali yang sudah
mengaplikasikan ke tanaman. Juga banyak sekali konten-konten kreator yang telah mendokumentasikan dari hasil pembuatan pupuk-pupuk organik, juga dari hasil tanamannya ya, dari hasil tanaman yang menggunakan dari pupuk organik. Mungkin sangat sulit sekali ya untuk sahabat tani semuanya, kemungkinan besar untuk pengalian dari pupuk kimia ke organik itu mungkin sangat sulit sekali. Oleh sebab itu, kalau ada niat, maksudnya ada niat untuk berubah dari sistem kimia menuju ke organik, itu kita harus pelan-pelan untuk menggunakan pupuk organik ya sahabat tani. Semisal 70% masih menggunakan pupuk kimia, 30% menggunakan pupuk organik. Untuk tahun depan 50% menggunakan pupuk kimia, kemudian 50% menggunakan pupuk organik. Lama-kelamaan kita akan terbiasa menggunakan pupuk organik ya sahabat tani. Itu semua juga maksudnya saya alami ya sahabat tani, bahwasanya saya membuat beberapa jenis ramuan POC, juga yang lain itu ada yang paling itu cuma mainan, kurang kerjaan atau gimana, tapi nyatanya saya pernah aplikasikan ke tanaman padi ya sahabat tani semuanya. Saya menggunakan PSB, waktu itu saya campur dengan Jakaba, saya spraykan ke tanaman padi. Nyatanya banyak sekali yang bertanya apa pupuk yang kamu gunakan itu ya sahabat tani semuanya. Pada saat itu sampai sekarang saya masih menggunakan PSB sama Jakaba untuk saya spraykan ke tanaman padi tersebut. Jadi menurut saya nggak usah berkecil hati untuk para petani organik ya. Kita harus bangga bahwasanya kita memakai itu semua. Yang penting kita berhasil untuk bercocok tanam dengan sistem tersebut, juga untuk hasilnya pasti lumayan bagus. Kita harus yakin untuk membuat, maksudnya untuk mengaplikasikan ke tanaman, juga membuat pupuk organik tadi ya sahabat tani semuanya. Kita nggak perlu, maksudnya jangan berkecil hati karena kita bukannya nggak mampu untuk membeli pupuk-pupuk yang lain ya, tapi kita harus berkreasi sendiri, berinisiatif sendiri untuk membuat itu semua. Dan untuk maksudnya untuk kedepannya, untuk tanah kita ketika kita menggunakan pupuk organik itu akan hasilnya lebih bagus ya sahabat tani semuanya. Dari alam kembali ke alam itu akan membuat tanaman kita tetap subur sahabat tani semuanya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Juga semoga kedepannya untuk petani organik di Indonesia ini semakin sukses dan bisa panen melimpah. Dan tak lupa untuk sahabat tani semuanya, terima kasih kepada sahabat tani semuanya yang telah mendukung channel ini. Tanpa dukungan sahabat tani semuanya, channel ini nggak akan pernah bisa berkembang. Juga buat sahabat tani semuanya yang belum dukung channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, juga tombol loncengnya yang ada di bawah ini yang berwarna merah. Juga aktifkan juga loncengnya sahabat tani semuanya, dan terima kasih.